Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa, alhamdulillah kita sekarang akan membahas tentang unsur-unsur dalam skripsi yang notabene tidak bisa dihitung dengan perhitungan SPSS. Adapun perhitungan Excelnya itu bisa diarahkan ataupun bisa dilaksanakan dengan cara mengikuti arahan yang manual. Semua skripsi itu mempunyai judul. Di dalam judul ada yang variabel X-nya 1, ada yang variabel Y-nya 1, dan ada yang lebih dari 1. Contoh di sini pengaruh pembuatan alat peraga matematika terhadap rasa percaya diri dalam mengajar matematik. Jadi variabel X-nya di sini adalah pengaruh pembuatan alat peraga. Variabel Y-nya adalah percaya diri. Mungkin atau tidak, di dalam penelitian X-nya itu ada 2, Y-nya ada 1. Kemungkinan itu selalu ada, bahkan ditunjang oleh bukunya dari Prof. Sugiono. Beliau menjelaskan bahwa variabel X itu bisa ada 2 item ataupun Y-nya bisa lebih dari 2 item. Contoh yang X-nya 2, Y-nya 1, misalnya adalah pengaruh pembuatan alat peraga dan LKS terhadap percaya diri. Jadi ada alat peraga dan LKS, itu X-nya ada 2, Y-nya ada 1. Mungkin nggak Pak? X-nya ada 1, Y-nya ada 2. Mungkin. Contohnya pengaruh pembuatan alat peraga terhadap percaya diri dan prestasi belajar. Jadi Y-nya bisa percaya diri ataupun prestasi belajar. Dari judul ini akan mempengaruhi terhadap yang namanya metodologi penelitian. Seandainya para mahasiswa menggunakan metodologi penelitiannya penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen, di sana akan ada bagaimana caranya menggunakan yang 1 kelas, yang 2 kelas, dan beberapa kelas. Sehingga ketika udah melewati metodologi, maka para mahasiswa akan disuguhkan terhadap pilihan mencari yang namanya sampel dan populasi. Populasi itu adalah keseluruhan, sampel itu adalah sebagian. Contoh di sini. Populasi dalam penelitian ini adalah kita judulnya penelitian di kelas 5. Berarti populasinya adalah kelas 5A, 5B, dan 5C itu dijumlahkan, berarti 37 ditambah 40 ditambah 38. Jadi populasinya itu adalah 115. Jadi populasi itu bisa difokuskan oleh kita. Populasi itu bisa kelas 5 saja, bisa seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6, tergantung judul dan yang ingin diteliti oleh para mahasiswa. Karena di sini bahwa peneliti melihatnya
bahwa populasi itu adalah semua kelas 5, berarti 37 ditambah 40 dan ditambah 38 totalnya 115. Itulah yang disebut dengan populasi. Setelah populasi diketahui, selanjutnya adalah mencari sampel. Mencari sampel itu bisa dicari kelasnya saja yang di random, bisa siswanya. Sekarang Bapak akan memberikan contoh bagaimana yang random itu adalah siswanya. Jadi, ketika para mahasiswa sudah disuguhkan populasinya 115, para mahasiswa akan bisa menghemat, bahkan bisa kurang dari 115. Akan tetapi hasilnya akan sama dengan yang 115. Jadi kalau di dalam dunia perbelanjaan itu adalah diskon, ya. Jadi para mahasiswa bisa mendiskon ataupun bisa meminimkan populasi yang sudah ada. Tujuannya yang pertama itu bisa menghemat biaya. Seandainya mahasiswa nanti penelitiannya harus mencetak 115, sedangkan nanti para mahasiswa bisa kurang dari 115, anggap diskonnya hanya 5 lembar. Berarti 5 lembar itu bisa menghemat uang. Misalnya kalau selembarnya 500, maka kalau 5 lembar berarti bisa menghemat uang 2.500. Yang kedua, itu bisa menghemat waktu. Waktu apa? Waktu pemeriksaan. Misalnya biasanya kita itu pemeriksaannya hampir satu orang itu adalah 10 menit. Berarti kita menghemat waktu kurang lebih 50 menit. Yang ketiga, itu menghemat dalam menganalisis data. Yang seharusnya kita memasukkan semuanya menjadi hilang yang 5 itu. Akan tetapi penghematan baik dari segi biaya, pemeriksaan, dan waktu. Dan yang paling penting itu adalah bisa digeneralisasi sama dengan yang 115. Seandainya para mahasiswa, Pak, saya mau menggunakan semuanya, nggak jadi masalah, malah itu lebih bagus. Ini mah untuk para mahasiswa yang mau mengerjakan tidak semuanya, tetapi hasilnya bisa digeneralisasi. Rumus yang pertama itu adalah mencari sampel. Rumusnya bisa dilihat, itu ada yang pertama sampel dengan simbol N besar itu populasi, dan E itu tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan ini biasanya di interval 5% sampai dengan 10%. Atau ada yang berbicara 0,05 atau 0,1, itu sama-sama saja. Yang selanjutnya adalah sampel per kelas. Jadi kalau bayangannya yang awal itu mencari yang 115, kira-kira diskonnya berapa. Kalau ini mencari sampel per kelas, berarti kita mencari sampel dari kelas 5A berapa, 5B berapa, 5C berapa. Dan yang terakhir di sini adalah pembagian sampel per kelas. Baik, kita akan mencoba untuk menghitung. Yang pertama adalah kita diketahui kelas 5A totalnya 37, kelas B 40, dan kelas C adalah 38. Sekali lagi, jika ditotalkan maka jumlah N besarnya itu adalah 115. Yang perlu diketahui kembali, rumus dari mencari yang namanya populasi N besar ya,
dibagi N besar lagi dikali E kuadrat ditambah 1. Apabila kita memperhatikan, maka nilai N besar itu udah jelas 115. Dibagi N besar lagi udah jelas adalah 115. E itu adalah tingkat kesalahan. Di awal sudah dijelaskan bahwa tingkat kesalahannya itu bisa 5% atau 10%. Kita ambil saja contoh adalah yang 5%, berarti 0,05 arti dari 5%. Bagaimana kalau misalnya 10%? 0,1 ya. Baru ditambah 1. Perhatikan bagaimana cara perhitungannya. Cara perhitungannya adalah para mahasiswa harus mengkalikan dulu yang nilai 0,05 dikuadratkan dulu. Jadi nilai 0,05 jika dikuadratkan maka hasilnya adalah 0,0025. Setelah 0,0025 baru dikalikan 115. Setelah itu baru dijumlahkan 1. Maka hasilnya adalah 1,28. Ambil 2 angka di belakang koma. Sekali lagi caranya adalah 0,05 ini dikuadratkan, lalu dikalikan 115. Lalu sama dengan, setelah itu tambahkan 1, maka hasilnya 1,28 sekian sekian sekian. Ambil 2 angka di belakang koma. Setelah ini selesai, maka para mahasiswa membagikan antara 115 dibagi dengan 128, itu adalah hasilnya 89,84. Ingat rumus pembulatan matematik. Jika angkanya 0 sampai dengan 4 maka bulatkan ke 0. Jika angkanya 5 sampai dengan 9 maka dibulatkan ke angka 1. Berhubung di sini persepuluhannya angka 8 maka dibulatkan ke angka 1. Sehingga 89 ini berubah menjadi angka 90. Jadi para mahasiswa yang merasa bahwa dari 115 itu kalau misalnya merasa keberatan, ingin ada pengurangan, boleh menggunakan yang namanya rumus ini. Hasilnya sama, itu bisa digeneralisasi. Setelah ini selesai ya, maka kita akan mencari yang namanya per kelas. Per kelas itu rumusnya berbeda dengan yang pertama. Rumusnya itu adalah N sama dengan N besar dibagi N besar E kuadrat plus 1. Bagaimana kalau per kelas? Per kelas beda lagi. Per kelas itu adalah NI dibagi NI besar ya, dibagi dengan N dikali dengan N kecil. Yang mana N kecil? N kecil itu adalah nilai yang sudah kita cari, yaitu nilai 90. Kita kalian mulai menghitung. NI itu adalah angka jumlah per kelas. Di sini jumlahnya kalau kita mencari adalah kelas 5A, maka jumlah per kelasnya itu adalah 37. N besarnya sudah jelas 115. N kecilnya berapa? Sudah jelas, N kecilnya adalah 90. Apabila kita hitung, maka ini hasilnya adalah 28 ya,
koma 95. Apabila ini dibulatkan, maka nilainya adalah 29. Selanjutnya, bagaimana mencari yang kelas B? Yang kelas B juga gampang. Tinggal ganti yang 37 dengan angka 40, dibaginya sama 115 dikali 90. Setelah ini selesai, maka kita diharuskan mencari per item. Apa itu rumus per item? Rumus per item itu kita sudah jelaskan di awal. Rumusnya itu adalah sampel per kelas itu sama dengan SI, ya. SI itu adalah sampel mau laki-laki mau perempuan terserah, dibagi dengan NI. NI-nya udah jelas, NI-nya itu adalah 37 karena jumlah dari per item. Ini SI, ya. Dikali apa? Dikali N kecil I. Apa itu N kecil I? N kecil I itu adalah hasil dari kelas 5A. Setelah ini selesai, maka kita masukkan angka-angkanya. SI itu adalah 27. NI itu adalah 37. NI kecil itu adalah 29. Apabila ini udah selesai, maka cara perhitungannya bebas, ya. Boleh 27 dibagi 37 lalu dikali 29, atau 27 dikali 29 dulu baru dibagi 37. Apabila ada yang menyatakan, "Pak, pusing," Anda jangan berbicara seperti itu. Karena yang pusing itu adalah yang hitung adalah kalkulator. Tugas Anda hanya mengoperasikannya saja. Hasilnya itu adalah 21,16. Ingat, 1 itu adalah persepuluhan, nilainya itu harus dikenolkan. Maka hasilnya adalah 21. Sekali lagi, ini adalah sampel keseluruhan, ya. Dari 115 itu menjadi 90, lalu yang awalnya 37 itu kebagian 29. Dari 29 itu ada laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki yang totalnya 27 itu kebagian 21. Sehingga apabila Bapak tabelkan, dari 115 itu sekali lagi menjadi 90. Ini sudah dihitung oleh Bapak, maka hasilnya 90. Yang kedua, dari kelas 5A, dari 37 ini bisa berubah menjadi 29. 29 pun sudah dihitung sama Bapak, ya. Tugas mahasiswa mencari nilai dari kelas B, totalnya harus 31 dan kelas C harus 30. Apa fungsinya? Ini untuk menyamakan. Seandainya jawabannya berbeda, maka ada yang salah dengan perhitungan para mahasiswa. Yang selanjutnya, yang laki-laki ini udah dihitung oleh Bapak, ya. Hasilnya 21. Tugas mahasiswa mencari yang perempuan, itu harus 8. Yang laki-laki kelas B 15, yang perempuannya 16, 7 dan 23. Jadi dari sini para mahasiswa punya tugas yaitu mencari nilai 31, 30, 8, 15, 16, 7 dan 23. Bagaimana caranya? Caranya sekali lagi tulis tangan oleh para mahasiswa lalu japrikan kepada Bapak. Nanti di grup akan Bapak undi hanya 5 mahasiswa yang tercepat. Itu akan mendapatkan nilai lebih, ya, dari Bapak
Ketika 5 mahasiswa itu bisa, maka tolong ajarkan kepada teman-temannya yang lain dengan jumlah laki-laki yang dibedakan dan jumlah populasi yang berbeda pula, karena nanti di UTS Bapak akan menggunakan persoalan ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pembahasan populasi dan sampel ini. Materi selanjutnya yaitu tentang respon terhadap angket. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalam tahapan kedua, maka ini para mahasiswa harus mengerti dan paham terlebih dahulu. Mudah-mudahan hasil UASnya itu maksimal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.